Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita kembali lanjutkan pelajaran kita pembahasan tentang tawasul. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang macam-macam tawasul. Baik, antum bisa buka atau antum bisa lihat di video. Anwa' tawasul, macam-macam tawasul. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita jelaskan dulu. Lihat di sini, qabla syuru' fil mabhas awaddu an unabbih ila anna minal wasilah ma huwa kauni aw tabi'i wa minhu ma huwa syar'i. Sebelum masuk ke pembahasan tentang macam-macam tawasul, maka awaddu saya ingin untuk mengingatkan antum kepada apa? Bahwasanya wasilah itu ada yang kauni atau tabi'i sama saja, dan juga wasilah ada yang syar'i. Kemarin sudah kita bahas apa itu wasilah dan apa itu tawasul. Wasilah itu sarana, adapun tawasul adalah caranya. Caranya kita melakukan tawasul. Maka wasilah atau sarana ada dua macam, ada dua jenis, yaitu wasilah kauniyah dan ada wasilah syar'iyah. Kita masuk yang pertama. Wasilah kauniyah adalah fahiya kullu sababin tabi'iyyin yusilu ilal maqsud bi khilqatihi allati khalaqaha Allahu biha. Wasilah kauniyah, antum sering dengar kauniyah kan? Wasilah kauniyah adalah setiap sebab alami yang mampu menghantarkan kita kepada tujuan diciptakannya sebab atau wasilah tersebut. Bi khilqatihi allati khalaqahu Allah biha. Jadi dengan ciptaan dari sebab itu, sarana itu yang Allah memang ciptakan untuk tujuan tersebut. Jadi contohnya, Anda bisa lihat contohnya di sini di bawah. Ustaz, lihat contohnya air. Air itu memang secara alaminya, secara tabi'inya itu dia diciptakan untuk sebagai apa? Lihat, wasilatun ila rayil insan. Sebagai sarana untuk menyejukkan, mendinginkan, menyegarkan manusia. Kemudian kita contoh yang lain, ada api. Api memang secara kauniyahnya, secara tabiatnya, secara asal penciptaannya itu api itu panas. Maka api wasilah untuk apa? Wasilah untuk misalnya untuk memasak, untuk memanaskan sesuatu dan yang lainnya. Nah, kita kembali ke atas, wa yuaddi ilal matlub bi fitratihi allati fatarahu Allahu 'alaiha. Dan dengan melakukan sebab ini, yuaddi ilal matlub, menghantarkan kita kepada sesuatu yang kita minta, bi fitratihi, dengan fitrah dari sebab ini. Jadi contohnya tadi air. Dengan fitrahnya air itu mendinginkan, maka dengan kita minum, dengan kita mandi dengan air, maka kita menjadi segar kembali. Kita merasa dingin kembali setelah cuaca panas misalnya. Bi fitratihi allati fatarahu Allahu 'alaiha, dengan fitrah sebab tersebut, dengan fitrah wasilah tersebut yang Allah memang ciptakan benda tersebut di atas fitrah itu. Misalnya tadi api fitrahnya panas, maka Allah ciptakan api memang di atas fitrahnya yaitu panas. Wahiyya mustarikatun bainal mu'min wal kafir min ghairi tafriq. Wasilah kauniyah ini mustarikah, jadi bisa dilakukan oleh orang mukmin maupun orang-orang kafir tanpa ada perbedaan. Jadi baik mukmin maupun orang kafir semuanya bisa melakukan wasilah tersebut untuk mendapatkan tujuan tertentu. Jadi misalnya api.
orang kafir maupun orang mukmin sama-sama menggunakan api, digunakan untuk apa? Digunakan untuk memasak, untuk membakar daging, untuk membakar kayu, membakar sampah dan sebagainya. Baik, kita ke contoh sekarang. Contohnya diantaranya adalah tadi sudah air adalah sarana untuk menyejukkan manusia. Kemudian makanan. Nah, makanan sarana untuk apa? Sebab untuk apa? Sebab untuk syab'ihi, sebab untuk manusia itu menjadi kenyang. Wal libas wasilatun ila himayatihi minal harri wal qur. Kemudian baju adalah sarana untuk menjaga manusia dari apa? Qur. Har, dari panas, dan qur, dari kondisi yang dingin ekstrim ya. Nah, wasayyarah wasilatun ila intiqalihi min makanin ila makan. Adapun mobil adalah sarana untuk perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan begitu juga sebagainya. Kita bisa cari contohnya sendiri yang memang secara tabiat benda tersebut diciptakan untuk itu. Nah, kemudian yang kedua, wasilah yang kedua adalah wasilah syar'iyah, yaitu kullu sababin yusilu ilal maksud an tariqin ma syara'ahu Allah Ta'ala. Jadi wasilah syar'iyah adalah setiap sebab yang mengantarkan kepada tujuan tertentu, an tariqin ma syara'ahu Allah, dengan jalan apa yang sudah Allah tetapkan, wa bayyanahu fi kitabih, dan dengan apa yang sudah Allah jelaskan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, wa sunnati nabiyhi, dan juga di dalam sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya khasatun bil mu'minin al-muttabi' amrallahi wa rasulih. Dan sebab ini, wasilah syariah ini adalah khusus untuk orang mukmin saja, yang memang orang mukmin tersebut mengikuti apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasul perintahkan. Nah, jadi wasilah syariah adalah sesuai dengan apa kata Allah dan apa kata Rasul. Adapun wasilah kauniyah memang dari penciptaan benda tersebut memang sebagai wasilah, sebagai sebab untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contohnya wasilah syariah yang pertama dan di antara contohnya adalah an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat adalah wasilah, sarana untuk masuk ke surga dan najah minal khulud finnar, selamat dari kekekalan di neraka kelak. Fa itba'us sayyi'ah al-hasanah wasilatun ila mahwis sayyi'ah, dan mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka itu adalah wasilah, sarana untuk menghapus perbuatan jelek tersebut. Jadi contohnya, seseorang melakukan perbuatan dosa, gosok misalnya, atau ghibah dan yang lainnya. Kemudian selang beberapa waktu dia melakukan amalan soleh, maka amalan yang pertama berupa perbuatan dosa tersebut akan terhapuskan dengan amalan baiknya yang telah ia lakukan. Tentu saja itu dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah dosa tersebut bukan dosa yang besar, atau dosa tersebut tidak berkaitan dengan hak-hak hamba. Kalau berkaitan dengan hak-hak hamba, maka harus dikembalikan dulu hak tersebut kepada orang yang dia rampas haknya. Nah, kemudian contoh yang lain adalah silatul arham. Menyambung silaturahmi adalah sarana untuk memperpanjang umur dan meluaskan rezeki dan yang lainnya. Fahadil umur wa amsaluha innama arafna an
annaha wasail tuhaqqiqu tilkal ghayat wal maqasid antariqi syar'i wahdahu. Dan perkara-perkara di atas dan contoh-contoh di atas yang ini ya, kita ketahui bahwasanya contoh-contoh ini, wasilah-wasilah ini adalah sarana atau sebab yang mampu merealisasikan, mewujudkan tilkal ghayat, tujuan-tujuan tersebut. Tujuan ini di contohnya tadi silaturahim, ini wasilah. Maka tujuannya apa? Tujuannya ini yang nanti kita dapatkan dengan melakukan silaturahmi adalah untuk mendapatkan panjang umur dan luasnya rezeki, wal maqasid dan tujuan-tujuan, maksud-maksud antariqi syar'i wahdahu, dengan cara wasilah syariah kita bisa mengetahui wasilah tersebut adalah wasilah syariah dengan cara apa? Dengan cara syara', yaitu dengan apa yang Allah katakan dan dengan apa yang Rasulnya katakan. Adapun dengan wasilah kauniyah, maka kita bisa mengetahuinya dengan jalan apa? Dengan cara ilmu pengetahuan atau percobaan atau pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Jadi misalnya api